Ya, Sinta saat ini sudah bergabung bersama kami di studio CNBC Indonesia, Antoni Dirga, Direktur Utama PT Trimega Asset Management. Pak Antoni, apa kabar? Baik, Anake. Apa kabar kamu? Baik tentunya. Pak Antoni, menarik sekali kalau kita melihat ekspektasi global terhadap pemangkasan suku bunga acuan The Fed yang semakin bergeser. Awalnya di bulan Maret 2024 ini, lalu kemudian bergeser lagi di bulan Juli. Bahkan ini kalau kita melihat proyeksi dari Vanguard, katanya mungkin tidak akan dipangkas hingga akhir 2024. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, saya kira kalau bilang The Fed tidak akan cut suku bunga ya mungkin saja. Tapi honestly kan sebenarnya The Fed sendiri mungkin tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Mereka always as a policy maker itu harus depending on the data kan, lihat seperti apa. Jadi sesungguhnya mereka pun tidak tahu ya, to be sure. Tapi kita kan sebagai analis di pasar harus memprediksi kira-kira gerakannya seperti apa. Memang challenge terbesar kali ini adalah inflasi yang kelihatannya membandel ya di market itu. But on the other hand, kalau kita lihat indikator-indikator ekonomi, jelas bahwa Eropa jatuh ke resesi, Jepang pun mungkin kelihatannya stock market membaik tapi not too good. China juga kurang lebih sama, ekonominya kurang baik. Jadi kelihatannya kalau secara global runtutan ekonominya kurang baik, tentu saja The Fed harus waspada dan siap-siap untuk sesuai dot plot lah 3 kali menurunkan suku bunga. Baik, tapi kalau kita melihat dari data ketenaga kerjaan Amerika Serikat sendiri, bisa dibilang ekonomi Amerika Serikat ini lebih resilient begitu. Apakah ada potensi kalau mundurnya pemangkasan suku bunga ini mungkin akan berlangsung hingga 2025? Menurut saya bisa, betul, ada peluang. Tapi dalam pemikiran kita di tim di Trimega Asset mungkin masih kecil kemungkinannya, mungkin less than 20%. Ada saja chance tersebut karena ya tadi inflasi membandel, kemudian tadi Anake benar sekali katakan bahwa Amerika itu cenderung ekonominya cukup resilient ya sekarang ini. Namun kondisi global itu is dynamic, bisa saja bahwa anyway kalau kita lihat secara historical Anake, ketika Fed memangkas suku bunga, coba kita perhatikan historisnya, chartnya gitu ya. Mereka kebanyakan itu cepat sekali menurunkan. Memang kita sebagai analis kalau ekonom itu memprediksikan seolah-olah kan 3 kali itu rata ya dan teratur 25, 25, 25 gitu. Tapi pada kenyataannya biasanya panik, cenderung panik kalau orang meng-cut tuh langsung 50 basis point atau lebih gitu. Jadi menurut kami tetap mungkin di kuartal keempat tahun ini atau mungkin kuartal kedua kemungkinan lebih tinggi. Tapi yang paling kuartal 3 maksud saya. Tapi kuartal keempat tuh kemungkinan tertinggi dan mungkin itu akan cepat sekali kalau memang dibutuhkan untuk cut suku bunga. Baik, lalu tanggapan Anda seperti apa Bank Indonesia harus bersikap? Karena sebelumnya kita mendengar juga BI mengatakan mungkin baru akan melakukan pemangkasan setelah ada pemangkasan dari The Fed 75 basis point. Apakah apabila di kuartal 3 nanti atau di kuartal 4 ada pemangkasan dari The Fed, lalu Bank Indonesia bisa langsung serta-merta menurunkan juga atau akan lebih baik untuk wait and see terlebih dahulu? Ya, it's a good question. Sekarang ini kondisi ekonomi kita saya kira ya, current account deficit kita semakin menipis sekarang ini. Current account surplus kita. Jadi nanti akan butuh waktu untuk hilirisasi untuk action. Jadi itu ada gap, timing gap sebenarnya. Jadi saya rasa sangat bijaksana apa yang BI katakan bahwa a bit more conservative is helpful untuk ekonomi kita. Jadi lebih baik kalau untuk BI, saya sih setuju caranya Pak Peri ya, lebih konservatif karena kita perlu menjaga rupiah. Karena jika rupiah ini gerakannya terlalu volatile, tidak bagus untuk ekonomi kita ya. People like, pemain real economy, they like to see a more stable rupiah. Lebih stabil, lebih terukur gerakannya itu lebih bisa terprediksi. Kalau yang perlu hedging, mereka lakukan hedging. Kalau tidak, mereka at least bisa menata kurang lebih berapa sih dolar rupiah ke depannya. 3 bulan, 6 bulan ke depan, seperti itu. Baik, kalaupun Bank Indonesia belum melakukan aksi apapun, tapi The Fed menunda lagi pemangkasan suku bunganya, Anda lihat seperti apa stabilitas rupiah? Ada risiko rupiah bisa mengalami pelemahan terhadap US dollar. Tapi kita juga lihat bahwa ini mungkin kita tidak sendirian ya Anake. Karena DXY, dollar index itu mulai bergerak terhadap seluruh mata uang regional kita, termasuk renminbi ya di China. Karena ya seperti saya katakan di awal, China ekonominya cukup mengalami pelemahan sehingga mungkin mata uangnya ada pressure di situ. Mungkin mereka senang karena mereka melakukan ekspor dan it's good for the economy. Sama contohnya seperti Jepang ya, yang yennya sekitar 150-an sekarang. Kalau jalan-jalan ke Jepang kita lebih murah sekarang gitu kan. Tapi
That helps the economy, that helps the exporter kan. Eksporter itu mereka cukup mengambil keuntungan dari pelemahan yen tersebut. Jadi, but that's not good karena kan kalau di regional ini saling berlomba seolah-olah melemahkan mata uang, ya otomatis rupiah kita pasti bersama-sama kompak dengan mata uang yang lain melemah terhadap US dollar. Baik, kita tahu beberapa bank sentral berusaha untuk mencari celah, mungkin melakukan pemangkasan sebelum The Fed melakukan pemangkasan. Apakah ada peluang Bank Indonesia untuk melakukan hal yang sama? Peluang ada, tapi kalau kita amati, mungkin gerakan-gerakan dari Pak Peri dan tim di Bank Indonesia, kok rasanya kalau kami sebagai pemain di pasar lebih merasa bahwa Bank Indonesia itu akan cenderung menunggu The Fed, gerakan The Fed yang lebih pasti daripada mengantisipasi. Jadi lebih reaktif daripada proaktif. Baik.